Pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Rike Karolin. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa ini kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang kelima ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang kelima Ahok kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian atau Kementan Jakarta. Ahok hadir di ruang sidang sesuai dengan jadwal persidangan pada pukul 9 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Sidang kelima ini rencananya akan menghadirkan 5 saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yakni Pedri Kasman SP, Wiliudin Abdul Rashid Dhani, Muhammad Burhanuddin yang sempat izin karena sakit pada persidangan Selasa 3 Januari lalu. Sedangkan 2 saksi lainnya adalah Irena Handono dan Ibnu Baskoro. Kelimanya adalah saksi pelapor dari Jaksa Penuntut Umum yang melaporkan Ahok atas tuduhan penodaan agama. Sementara pengamanan sidang kelima Ahok dibagi atas 4 ring, yakni di area persidangan, di dalam auditorium, di depan pagar area Kementan, dan di luar area Kementan atau di Jalan HM Harsono, Jakarta. Sekitar 2.500 aparat gabungan mengamankan persidangan kali ini. Polisi memisahkan 2 kelompok massa yang turut hadir di luar persidangan dengan kawat berduri. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang kelima Ahok, kita segera bergabung dengan rekan Marcelina Gita yang berada di Gedung Kementan Jakarta. Gita, dari 5 saksi yang dihadirkan oleh jaksa, sudah berapa saksi yang memberikan kesaksian hingga saat ini dan bagaimana keterangan mereka? Sejauh ini masih ada 1 saksi pelapor saja yang didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim, yakni Pedri Kasman, sekretaris dari pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tadi Pedri sudah memberikan keterangannya sejak pukul 9 pagi hari tadi hingga saat ini sudah pukul 12, menandakan bahwa sudah 3 jam Pedri ini diberikan pertanyaan baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum maupun juga Majelis Hakim. Ada beberapa poin tadi yang sempat saya catat pada saat di ruang persidangan. Beberapa hal yang ditekankan adalah ini untuk melihat unsur penistaan agama, karena yang dilaporkan oleh Pedri Kasman ini terkait dengan adanya unsur penistaan agama. Tadi sempat lebih diperjelas kembali bahwa menurut Pedri Kasman, unsur penistaan agama ini ada pada video Ahok di menit ke-24, tepatnya di detik ke-20 hingga ke-33, sehingga dalam rentan waktu itulah yang menurut oleh Pedri Kasman, di rentan waktu itulah kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama ini menyinggung agama Islam dan menistakan agama. Kemudian motivasi dari pelaporan yang disampaikan oleh Pedri Kasman ini adalah terkait dengan merasa terhina karena kitab suci agama Islam ini dinistakan. Kemudian tadi beberapa hal juga yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Pedri Kasman ini merupakan sekretaris dari pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan ditanyakan apakah sebenarnya pelaporannya ini murni pribadi atau memang berdasarkan atas kesepakatan dari PP Muhammadiyah. Namun disampaikan oleh Pedri Kasman ini adalah murni pribadi pelaporan yang disampaikannya karena merasa terhina atas apa yang disampaikan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan disampaikan juga oleh Pedri Kasman bahwa ia meyakini tidak hanya pidatonya di Kepulauan Seribu saja, namun dalam e-book yang dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama, kemudian juga beberapa pertemuan lainnya disinyalir oleh Pedri Kasman adalah hal-hal yang menjurus kepada penistaan agama, sehingga itu adalah hal-hal tadi yang ditekankan oleh Pedri Kasman terkait dengan unsur penistaan agama atas pelaporannya kepada terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sedangkan kemudian tadi Pedri Kasman sendiri dicecar oleh kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama yang menyatakan bahwa tadi sempat diperdalam kembali terkait dengan pengetahuan dari pelapor Pedri Kasman terhadap jurisprudensi dari pasal 156A KUHP. Namun disampaikan oleh Pedri Kasman ini tidak terlalu mengetahui secara detail terkait dengan hal-hal hukum
Kemudian satu hal lagi tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum, ini ada perdebatan sedikit terkait dengan link yang disampaikan oleh Pedri Kasman dalam berita acara pemeriksaan. Disampaikan oleh Pedri Kasman bahwa ia mengutip link YouTube, ini kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun ternyata link yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan ini bukanlah link YouTube dari Pemprov DKI Jakarta. Sehingga ini tadi yang ditekankan sekali oleh pihak kuasa hukum bahwa dari laporan dan juga berita acara pemeriksaannya ini berbeda. Dan namun sampai saat ini sidang masih berlangsung dan majelis hakim saat ini tengah memberikan pertanyaan kepada pelapor, khususnya saksi pelapor Pedri Kasman terkait dengan laporannya kepada terdakwa Basuki Cahayapurnama. Satu hal lagi bahwa tadinya ada 5 saksi pelapor yang akan dihadirkan dalam persidangan lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama, namun ternyata yang dikonfirmasi hanya 3 saja yang dapat hadir dalam persidangan hari ini, yakni Pedri Kasman, Burhanuddin, dan Wilyudin Abdul Rashid. Sedangkan untuk kedua saksi pelapor lainnya, yakni Ibnu serta Irena Handono, ini belum memberikan konfirmasi atas kedatangannya. Rika, kita bagaimana dengan kondisi para pendukung Ahok dan pengunjuk rasa di luar sidang? Sampai saat ini untuk kondisi di luar gedung Kementerian Pertanian, baik itu kelompok massa pendukung Ahok serta kelompok massa yang menuntut atas proses hukum Ahok masih terus menyampaikan orasi dan juga tuntutannya. Di mana untuk massa pendukung Ahok meminta agar Ahok ini segera dibebaskan dari segala macam tuntutan maupun juga dakwaan. Namun sedangkan dari pihak massa yang menuntut akan proses hukum Ahok ini meminta agar Ahok segera diadili dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dan namun sejauh ini situasi masih kondusif karena kedua kelompok massa ini dibagi atas 2 ruang. Dan ini dibagi jarak 1 km antara kelompok massa pendukung dengan kelompok massa yang menuntut proses hukum Ahok. Bahkan pengamanan begitu disiagakan sekali dari aparat keamanan gabungan, baik itu dari pihak Polda Metro Jaya, dari pihak Polres Jakarta Selatan, dan juga dari pihak Polsek, karena total ada 2.500 pengamanan tentunya untuk menjaga agar berlangsungnya sidang ini dengan aman dan juga kondusif. Sejauh ini situasi di luar gedung Kementerian Pertanian masih kondusif dan dari kedua pihak tetap diberikan ruang oleh pihak aparat keamanan untuk bisa menyampaikan tuntutan dan juga orasinya. Rika. Baik, terima kasih laporan langsung Marshalina. Pemirsa, bahwa untuk pengunjung ataupun tamu yang diperkenankan memasuki auditorium ini sekitar 80 orang saja, walaupun mungkin total kapasitas dari di dalam ruang sidang ini sekitar 120 orang. Namun untuk mengantisipasi dan juga menjaga ketertiban, seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah gambar terkini dari kondisi di dalam ruang sidang. Hanya sekitar 80 orang saja yang diperkenankan untuk dapat mengikuti jalannya sidang, baik dari pendukung Ahok maupun juga yang kontra Ahok begitu, termasuk aparat keamanan dan juga seluruh perangkat-perangkat penegak hukum. Dan sekaligus juga nanti untuk media sendiri juga akan diberikan ruang-ruang khusus hanya sekitar 10 menit sebelum sidang dimulai. Untuk media televisi diperkenankan untuk mengambil gambar, dan selebihnya tadi menurut informasi juga untuk media online maupun juga media cetak diperkenankan, tidak semuanya begitu, hanya sejumlah media diperkenankan untuk masuk dan mengikuti jalannya persidangan. Ini adalah situasi terkini dan masih lengang, masih cukup kondusif begitu sambil menantikan tim kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum untuk masuk ke ruang sidang. Dan seperti yang tadi kita juga sempat ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama beserta rombongan sendiri kali ini juga tidak melewati pintu karyawan seperti yang terjadi pada pekan lalu, tapi untuk kali ini memasuki pintu C, yang artinya ini sudah lebih kondusif karena pintu C ini juga pintu yang disiapkan untuk jalur keluar masuk untuk seluruh perangkat atau penegak hukum yang akan mengikuti jalannya sidang di auditorium ini. Dan dari sisi keamanan tadi juga dapat dilihat walaupun memang lebih ketat, tapi dari luar maupun juga dalam area sidang ini kondisi tertib begitu. Tidak ada gesekan ataupun kericuhan yang terjadi sejak tadi pantauan kami, tim kami di lapangan sejak pagi tadi.
dan ini adalah kondisi di dalam gedung Kementerian Pertanian. Setiap pengunjung yang akan memasuki ruang sidang harus diperiksa barang bawaannya terlebih dahulu dan juga diperiksa terlebih dahulu kartu identitas atau yang memiliki ID card khusus. Hanya yang memiliki ID card khusus saja yang boleh untuk mengikuti sidang di dalam auditorium. Dan ini adalah proses bagaimana petugas memeriksa seluruh pengunjung yang akan memasuki ruang sidang. Terlepas ini adalah karyawan dari Kementerian Pertanian sendiri ataupun juga pengunjung. Siapapun yang akan melintasi area auditorium ini memang tidak boleh sembarangan begitu. Setiap orang boleh masuk, baik maupun juga perwakilan massa dari dua kubu pun juga harus dicek betul identitas dan juga kebenaran dari identitas yang sudah disiapkan, karena semua yang hadir di dalam auditorium ini sudah terdaftar ke pihak pengamanan dan pihak pengamanan pun akan meng-cross check begitu dari mana asal, latar belakang dan juga ID card, karena ini semua sudah melalui proses dan prosedur pendaftaran yang dilakukan sebelumnya. Ya, kita masih akan menantikan dimulainya sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi terdakwa Basuki Cahayapurnama, di mana saksi dari pihak jaksa penuntut umum ini nanti akan dihadirkan 5 orang saksi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami di lapangan tadi. Ada 5 orang saksi: Pedri Kasman, Wiliudin Abdul Rashidani, Muhammad Burhanuddin, Irena Handono, dan Ibnu Baskoro yang merupakan saksi pelapor. Dan kita juga masih akan menantikan kedatangan Ketua Majelis Hakim, dan saat ini sudah sekitar pukul 9:15 dan dijadwalkan sebenarnya sidang dimulai pada pukul 9, artinya terjadi keterlambatan dimulainya sidang sekitar 15 menit. Jika pekan lalu sidang tepat dimulai pada pukul 9, namun kali ini lebih molor begitu, lebih lama, lebih lambat 15 menit dari waktu yang ditentukan. Yang kelima kali ini dapat Anda lihat, dan menurut informasi juga yang kami terima bahwa sidang saat ini sudah dimulai, pemirsa. Dan ini adalah gambar yang kami rekam sebelumnya, di mana awak media masih diberi kesempatan untuk dapat mengambil gambar di dalam ruang sidang sekitar 10 menit, kemudian nanti diperkenankan untuk keluar area sidang dan juga menantikan update terkini dari jalannya sidang di ring 2 begitu, di depan ruang auditorium yang telah disediakan. Ini adalah gambar yang kami rekam beberapa saat sebelum sidang dimulai, dan baru saja kami mendapat informasi dari rekan kami yang ada di lapangan bahwa sidang sudah dimulai, dan kita akan dengarkan bagaimana jalannya sidang yang saat ini sudah kami pantau langsung. Ya, pemirsa, ini adalah sekali lagi gambar yang kami rekam, dan kami masih menantikan bagaimana suasana terkini jalannya sidang, karena di satu sisi ada aturan yang kemudian ditentukan begitu bahwa sidang yang berlangsung tidak diperkenankan bagi media televisi untuk menyiarkannya secara live demi proses hukum, kelancaran proses hukum dan juga objektivitas keterangan saksi itu sendiri. Sehingga kami masih menantikan gambar atau visual jalannya sidang yang saat ini sedang berlangsung, dan ini adalah Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dwi Arso Budi Santiarto, Hakim Ketua yang memimpin jalannya sidang Basuki Cahayapurnama. Kita akan mendengarkan tadi bagaimana Majelis Hakim memulai sidang kali ini. Dan pemirsa, ini adalah Basuki Cahayapurnama yang tiba di dalam auditorium Kementerian Pertanian yang menjadi ruang sidang kelimanya.
Ini adalah sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi Basuki Cahayapurnama. Hanya satu yang lagi dari kita yang menjadi dari informasinya yaitu waktu hamil, menyikir dan irinan. Tapi sampai pada saat ini baru 2. Belum saja lalu sebelum kita akan memeriksa saksi yang kemarin nanti satu juga dan supaya jadi kalau sudah bisa memeriksa saksi atau tidak dan saya ingatkan lagi untuk kameramen supaya tidak silakan keluar kecuali wartawan tulis wartawan cetak. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan kali ini sudah bersama saya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi, Bung Jamin Ginting. Pagi, Mbak. Kali ini masih lanjutan pemeriksaan saksi dengan saksi-saksi yang kemarin belum sempat hadir begitu. Ya. Dan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini ada saksi pelapor juga begitu. Baik. Sejauh mana kemudian kekuatan hukum untuk lanjutan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kali ini menurut Anda? Ya, saya kira apa yang sudah dihadirkan pada sidang keempat kemarin menunjukkan bahwasannya JPU masih menghadirkan saksi-saksi yang melihat tetapi tidak secara langsung berada pada tempat kejadian perkara. Sehingga kalau menurut saya ini merupakan bukan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri kejadian tersebut, tetapi dia melaporkan karena ada unggahan video dari Pemkot Jakarta, DKI, lalu itu yang dilaporkannya. Jadi dia melihat melalui suatu media perantara. Nah, ini justru yang akan jadi dia tidak melihat suasana, keadaan batin seseorang atau keadaan yang sebenarnya terjadi di sana. Saya kira nanti hakim bisa menilai ini, apakah keterangan ini menjadi kuatnya atau tidak kuat. Karena dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim juga harus melihat apakah saksi tersebut melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri. Selalu juga saksi harus melihat bagaimana persesuaian antara keterangan-keterangan para pelapor tadi. Jadi kalau ada persesuaian antara pelapor 1, pelapor 2, dan pelapor 3 dan 4, maka ini juga bisa diterima sebagai suatu kesaksian. Lalu dia harus melihat keadaan hidup. Ya, jadi ada faktor saksi dengan keadaan hidup orang tersebut. Apakah keadaan hidup orang tersebut benar-benar bisa menunjukkan bahwasanya keterangannya itu bisa dipercaya atau enggak. Makanya kemarin saya katakan kalau sampai penasihat hukum mempertanyakan latar belakang seseorang saksi ini yang berafiliasi dengan partai politik tertentu atau dukungan terhadap calon tertentu, nah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menilai kualitas daripada kesaksiannya. Apakah hanya ini sebatas emosional yang dia ambil dari suatu kesimpulan karena ingin mendukung partai-partai atau orang-orang tertentu, atau memang benar-benar dia mengalami, melihat, dan mendengarkan sendiri. Jadi hakim akan memilah-milah mana yang menjadi keterangan yang sifatnya emosional, yang tidak bisa dapat diterima, yang tidak ada kaitan dengan perkara, mana yang benar-benar menunjukkan bahwasanya keterangan ini bisa digunakan dalam persidangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut. Ya, jika melihat pada review saksi-saksi dan latar belakangnya pada minggu lalu memang seperti yang tadi Bung Jamil katakan ada beberapa ketidaksesuaian identitas misalnya dan juga fakta-fakta latar belakang itu. Artinya dari uraian-uraian tadi kecenderungan itu sebenarnya lebih meringankan atau memberatkan?
kalau hakim kan melihat bagaimana keterangan itu bisa diambil sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan daripada terdakwa ini. Nah, untuk membuktikan itu perlu dibuat adanya saksi yang menguatkan. Tetapi kalau nanti keterangan daripada saksi pelapor yang dilihat tidak memberikan kekuatan untuk meyakinkan hakim bisa memutuskan bersalah, maka hakim tidak bisa mengambil itu sebagai dasarnya untuk meyakinkan dia untuk memutuskan. Karena dalam pasal 183 KUHP itu acara mengatakan hakim hanya dapat memutuskan orang telah melakukan tindak pidana jika menemukan dua alat bukti berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan. Kalau hakim tidak yakin terhadap keterangan yang disampaikan pelapor tadi karena didasarkan cara hidupnya, latar belakangnya, dan alasan-alasan dia menyampaikan keterangan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, maka hakim tidak bisa menjadikan dasar dasar dia untuk bisa menjadikan itu sebagai dasar keyakinannya. Kalau dia tidak berkeyakinan, maka kesaksian itu dikesampingkan. Dikesampingkan artinya tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang. Kalau dari saksi-saksi satu pun tidak ada yang memberi keyakinan, berarti tidak cukup alat bukti untuk membuktikan orang melakukan tindak pidana. Alat bukti apa lagi yang nanti bisa menjadi kekuatan untuk kemudian membuktikan itu yang bisa dipertimbangkan oleh hakim selain saksi-saksi? Nah, kita tahu pasal 184 itu ya, itu sudah sangat jelas dikatakan saksi yang sekarang, lalu nanti ada ahli, ada surat, ada nanti petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, jadi setelah ini nanti kan ada ahli. Setelah ahli nanti ada surat-surat sudah disampaikan dalam BAP, lalu nanti ada petunjuk. Kalau petunjuk itu kan kewenangan daripada hakim ya, dinilai dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat, baru nanti keterangan terdakwa. Jadi pada sampai saat ini kelihatannya saksi daripada pelapor yang harusnya nanti akan ada hadir saksi fakta ya yang hadir di sana, harusnya JPU itu menghadirkan untuk menguatkan dakwaannya begitu, baru nanti ada ahli. Jadi itulah yang kira-kira harusnya dihadirkan untuk bisa menerangkan, memberi keyakinan bagi hakim, oh ya benar dari keterangan saksi-saksi ini, dari ahli-ahli ini, surat, sehingga dia mengambil suatu petunjuk bahwasanya ada persesuaian antara suatu perbuatan orang ini dengan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam. Tetapi kalau saksi-saksi sendiri tidak bisa memberi keyakinan karena latar kehidupannya, karena ada apa yang diucapkan tidak berdasar, ya hakim bisa menyampingkan keterangan-keterangan tersebut. Baik, tahan dulu Bung Jamin, kita terhubung dulu bersama reporter kami Marcelina Gita yang sudah memantau persiapan atau jalannya sidang yang ada di sana. Marcelina Gita, apa yang saat ini sedang berlangsung di sana? Apakah sidang sudah dimulai? Bagaimana kondisi di dalam auditorium sendiri? Sesuai dengan agenda, sidang akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang kami pantau 10 menit yang lalu, terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian dan sudah memasuki ruang persidangan. Namun untuk Basuki Cahayapurnama tadi ini masuk melalui gedung C, karena sebelumnya biasanya ini pada saat minggu lalu terdakwa Basuki Cahayapurnama masuk melalui gedung A Kementerian Pertanian, namun ternyata hari ini skemanya berbeda. Basuki Cahayapurnama masuk melalui gedung C Kementerian Pertanian dan saat ini sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian untuk menunggu nantinya persidangan akan dimulai, dan nantinya baru Basuki Cahayapurnama akan masuk ke dalam ruang persidangan pada saat majelis hakim memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Dan seperti yang kami pantau, tidak hanya terdakwa Basuki Cahayapurnama saja yang sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian, namun tim dari kuasa hukum terdakwa Ahok juga sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian. Seperti kita ketahui bahwa ada total sekitar 20 kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama yang juga turut hadir dalam persidangan lanjutan ini untuk mendengarkan keterangan dari saksi, khususnya adalah pelapor yang hari ini akan dihadirkan. Seperti tadi saya sudah sampaikan juga kepada Yohana dan pemirsa, ada 5 saksi yang hari ini akan dihadirkan, yakni dari Pedri Kasman, kemudian M. Burhanuddin, Ibnu Baskoro, Irena Handono, serta Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Itu adalah saksi yang hari ini akan didengarkan keterangannya oleh majelis hakim. Tidak hanya dari pihak kuasa hukum
yang tadi kami pantau sudah hadir di auditorium Kementerian Pertanian, namun juga dari pihak Jaksa Penuntut Umum yang kami pantau ini juga sudah tiba, ini berdatangan, sudah mulai datang ke auditorium Kementerian Pertanian dan sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian. Namun kami belum bisa bertanya lebih jauh lagi kepada pihak Jaksa Penuntut Umum setibanya mereka di auditorium Kementerian Pertanian. Tadi yang kami sempat berbincang adalah dengan pihak dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Salah satu hal lagi yang nantinya akan dipertegaskan dan juga dipertanyakan dalam persidangan adalah terkait dengan kapasitas dari saksi pelapor yang hari ini dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Mengapa? Karena kalau kita melihat saksi ini adalah pihak yang melihat dan juga berada pada saat di tempat kejadian, namun untuk saksi pelapor yang hari dihadirkan, mereka adalah saksi yang tidak berada pada saat Basuki Cahayapurnama tengah menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu. Dan untuk pengamanan saat ini terus disiagakan di auditorium Kementerian Pertanian, karena di auditorium Kementerian Pertanian ini adalah 3 ring pengamanan yang akan disiagakan. Ada total 2.500 aparat keamanan yang berjaga untuk mengamankan jalannya persidangan hari ini. Yohana. Baik, Marcelina Gita, nanti kami akan menghubungi Anda kembali di sana untuk mengupdate terkini bagaimana jalannya sidang yang ada di Kementerian Pertanian. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Marcelina Gita, pemirsa, ada 5 saksi yang dihadirkan. Salah satunya adalah saksi yang sebelumnya tidak sempat hadir pada persidangan minggu lalu, yaitu Muhammad Burhanuddin. Dan mungkin bisa ditampilkan kembali grafis dari daftar saksi-saksi yang dihadirkan. Saya punya sedikit latar belakang dari saksi-saksi tersebut. Tadi yang pertama adalah Pedri Kasman SP merupakan Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan ia melaporkan Ahok atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah yang ketuanya adalah Dhanil Ansar Simanjuntak. Dan Pedri Kasman pernah membuat pernyataan sikap yang disampaikan di media terkait isinya adalah juga meminta Presiden Jokowi juga memecat Wiranto sebagai Menko Polhukam dan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Artinya memang ada beberapa kontroversi yang sempat melatar belakangi dari saksi Pedri Kasman. Yang kedua ini juga Wilyudin Abdul Rashid Dhani, adalah Sekretaris Forum Umat Islam Bogor yang aktif melakukan penolakan terhadap sejumlah aktivitas-aktivitas yang berada di Bogor, aktivitas kemasyarakatan begitu. Yang kemudian ketiga Muhammad Burhanuddin adalah seorang advokat, dan Irena Handono yang merupakan pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Irena Center. Yang kelima adalah Ibnu Baskoro, saksi pelapor yang merupakan pengurus DKM Darussalam. Ini merupakan 5 saksi yang dihadirkan, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Marcelina Gita, ini juga bukan saksi yang berada di lokasi dan juga melihat langsung fakta saat Basuki Cahayapurnama menyampaikan pidatonya terkait dengan surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu. Bung Jamin, kemudian ini terkait juga bagaimana pasal-pasal yang kemudian masih menjadi acuan utama dari dasar kasus hukum ini berjalan sampai saat ini. Menurut Anda masih relevan tidak sih sebenarnya ketika mungkin kita sedikit saja untuk mereview bagaimana sejarah pasal-pasal ini terbentuk dari awal tahun 1965 sampai dengan saat ini? Ya, memang kalau kita lihat pasal 156 ayat A ini kan diambil dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Pada tahun 1965, pada masa pemerintahan Soekarno, itu situasinya berbeda dengan keadaan sekarang pada saat ini, di mana pada saat itu masa revolusi besar, pemimpin revolusi ingin adanya suatu negara yang tidak kacau, karena banyak sekali pada saat itu aliran-aliran dan kepercayaan, dan partai politik juga banyak, sehingga perlu diadakan pengaturan situasi pada saat itu. Seiring berjalan itu dimasukkan dalam suatu KUHP. Waktu dimasukkan dalam KUHP sebenarnya banyak pro dan kontra. Nah, kenapa? Karena ini membuat ruang bagi orang-orang tertentu, mainstream atau mayoritas, untuk mengkriminalisasi atau untuk membuat perbedaan dengan aliran-aliran yang lain gitu. Nah, dengan seperti ini maka ada 2 setahu saya upaya untuk menghapus
pasal ini dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2009, diputus 2010, dan tahun 2013. Nah, pada tahun 2009, waktu permohonan MK itu, putusan MK memang menolak. Tetapi di dalam pertimbangan hukumnya, dia disebutkan bahwasanya substansi daripada pasal itu sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Khususnya pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dan memeluk agama. Jadi sebenarnya MK sendiri pada saat itu sudah mengatakan bahwasanya pasal itu harus diperbaharui. Nah, tetapi karena dia menolak permohonan sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki sampai saat ini. Nah, saya kira kalau pasal ini terus diadakan dalam KUHP, hukum pidana ini yang sekarang masih digodok untuk pembaharuan yang belum selesai, ini terus akan membuang gerak yang menganggap adanya perbedaan agama ini menjadi permasalahan nantinya seperti begitu. Baik, kita akan lanjutkan Bung Jamin Ginting. Kita jeda dulu dan kali ini pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV masih akan kembali. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 5 orang saksi dalam kasus dugaan penodaan agama pada hari ini. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah M. Burhanuddin yang berhalangan hadir pada sidang pekan lalu. Saksi yang dijadwalkan hadir adalah Pedri Kasman, M. Burhanuddin, Ibnu Baskoro, Irena Handoko, dan Wilyudin Abdul Rashid Dhani. Dan sementara dalam persidangan pada Selasa 3 Januari lalu, dari 6 orang saksi yang dijadwalkan hadir, hanya 4 orang yang hadir dalam persidangan, yaitu Novel Khaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muksin, serta Syamsul Hilal. Muhammad Burhanuddin berhalangan hadir karena sakit, sedangkan Nandi Naksabandi meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016. Ya, itu tadi pemirsa adalah update 5 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kelima Basuki Cahayapurnama pada hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan ketika tadi kita juga melihat bagaimana laporan Marsyalina Gita, Bung Jamin Ginting, kali ini ada proses yang berbeda, yaitu tentang aturan peliputan media. Saat ini terbuka terbatas, artinya saat ini rencananya masih bisa begitu sebagian dari media untuk tetap masuk tanpa membawa kamera. Dan televisi sendiri hanya mengambil sekitar 10 menit sebelum sidang dimulai. Menurut Anda ini sudah pas atau belum dibandingkan yang pekan lalu? Pada intinya kita katakan bahwasanya ini kan terbuka untuk umum. Artinya semua orang berhak untuk meliput dan melihat dan mendengarkan keterangan. Tetapi demi menjaga keamanan dan ketertiban, maka ada aturan yang diberlakukan pada saat ini. Yang kedua, permasalahan liputan oleh awak media. Dalam kesaksian dikhawatirkan orang yang memberi kesaksian akan didengarkan oleh saksi lainnya, sehingga hakim justru meminta supaya jangan real time, supaya nanti orang yang di luar, saksi yang di luar nanti bisa melihat apa yang diucapkan oleh saksi yang sebelumnya. Jadi kalau untuk real time mungkin kita setuju, karena nanti ada persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya. Tetapi untuk peliputan saya kira diserahkan saja. Artinya biarkan saja untuk peliputan tetapi tidak real time. Artinya bisa disiarkan keesokan harinya. Tahu juga nanti pengacaranya atau jaksa penuntut umum juga membuat dokumentasi sendiri, karena mereka pasti merekam pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang ada. Jadi saya kira masih ada satu hal yang justru media harus diberi kesempatan untuk meliput secara mengambil gambar, tetapi tidak boleh disampaikan secara live atau real time pada saat sidang sedang berlangsung, tapi bisa disiarkan atau dokumentasi bagi awak media untuk hari-hari yang berikutnya untuk diperdengarkan, karena ini kan sudah konsumsi publik ya. Publik sangat ingin sekali untuk melihat bagaimana keterangan orang-orang yang disampaikan itu. Jadi bisa saja artinya publik merasa kecewa kalau tiap hari dia pengen tahu tapi tidak diberi kesempatan untuk bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu ya, bukan real time tapi nanti bisa dilihatnya di kemudian hari. Ya, nanti kita masih akan melihat apakah mungkin masih konsisten begitu aturan yang diberlakukan untuk hari ini khususnya bagi peliputan media, karena ini sidang belum dimulai, sekitar pukul 9 nanti rencananya sidang baru akan dimulai. Lalu kemudian dengan melihat berbagai macam prosedur dan juga tata cara yang sudah berlangsung dari sidang pertama sampai dengan kelima pada
hari ini, Bung Jamin, menurut Anda itu nanti proses hukumnya akan selesai memakan waktu yang lama tidak? Jangan-jangan nanti seperti sidang Jessica lama sekali begitu? Ini kan sudah sidang yang kelima dengan saksi yang puluhan banyak sekali ya. Saksi yang kelima ini kita baru diperlihatkan tentang saksi pelapor. Pelapor ini artinya setiap saat orang bisa melaporkan, termasuk pengacara ya. Ada seperti saya, pengacara bisa juga melaporkan, tetapi kan pengacara tidak boleh diminta keterangan di depan persidangan karena walaupun dia bisa melapor tapi dia tidak mempunyai kualitas untuk sebagai saksi. Nah, makanya saya katakan tadi ini baru saksi pelapor. Nanti saksi pelapor mungkin jaksa penuntut umum harus menghadirkan juga saksi fakta. Kita tidak tahu berapa jumlah saksi fakta. Lalu ada keterangan ahli. Setelah keterangan ahli baru nanti prosedur tentang tuntutannya sendiri. Jadi saya kira sampai dengan pemilihan Pilkada DKI mungkin ini belum juga selesai diputuskan kalau menurut prediksi saya, kecuali kalau hakim menilai harus diputuskan sebelum pemilu DKI, mungkin setiap seminggu mungkin bisa sampai 3 kali sidang baru bisa sampai pemilu DKI, karena kita tahu Februari kan sudah ada prosedur pemilihan umum. Yang satu lagi yang perlu saya komentari tadi mengenai saksi tadi di pasal 185 di angka 6 huruf D itu jelas dikatakan saksi itu harus dilihat cara hidup dan kesusilaannya, ya. Saksi serta segala sesuatu pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jadi mempengaruhi dapat keterangan itu dipercaya, dipengaruhi apa? Nah, tadi kebetulan Pak Ahok cerita tentang dia advokat, bukan advokat, lalu dia bilang pernah ada afiliasi pendukung partai tertentu. Nah, ini kan sebagai bahan pertimbangan akhirnya nanti bagi hakim untuk menilai bahwasanya ternyata itu menjadi mempengaruhi dia untuk memberikan keterangan. Nah, ini kita harus lebih seksama juga, artinya hakim pasti akan menilai saksi-saksi tersebut ada nggak kaitannya. Hakim bisa akan mencatat gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai memberikan saksi yang mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi keterangannya. Kalau bisa ya orang-orang yang independen saja yang ada. Ini menarik sekali, Bung Jamin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kita mampu mengkategorikan dan juga menilai cara hidup saksi itu, latar belakangnya seperti apa, dari kebiasaan bagaimana cara menilainya, dari sisi hukum itu sendiri. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Ya, kembali di Breaking News, sidang lanjutan Basuki Cahayapurnama dengan kasus penodaan agama ini masih berlanjut pada hari ini di Auditorium Kementerian Pertanian, pemirsa, dan kembali bersama kami kali ini sudah ada Bung Jamin Ginting. Kita lanjutkan, Bung Jamin Ginting, tadi Anda juga menyebutkan untuk pasal 185 ayat 6 poin D begitu ya, bahwa salah satu hal yang memang harus diperhatikan untuk menilai saksi adalah dari cara hidup, kesusilaan, di mana saksi dan segala sesuatu yang mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Nah, kemudian terlepas dari nanti hakimlah yang akan menilai, tapi adakah mungkin contoh-contoh yang bisa digambarkan bagaimana kita bisa menilai dari sisi hukum soal kesusilaan dan cara hidup seseorang? Saya ibaratkan saya sebagai hakim, lalu ada orang bersengketa ya, melaporkan seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana contohnya. Lalu saksi yang dihadirkan adalah saksi sebenarnya dia tidak melihat, tetapi dia mendengar cerita orang lain atau dia melihat video. Tetapi saksi yang dihadirkan itu sebenarnya ada kaitannya dengan orang yang melaporkan. Contohnya saksi tersebut adalah keluarganya, sepupunya, ataupun memiliki hubungan keluarga relasi begitu ya. Lalu yang kedua, saksi tersebut ternyata punya kepentingan, artinya dulu dia pernah meminjam uang kepada saya sebagai pelapor, atau pernah saya mengutangkan ke dia, atau dia ini sebenarnya hidupnya juga nggak bagus. Artinya nggak bagus, artinya hidupnya juga contohnya dia memang punya latar belakang kriminal gitu ya. Dan dia kalau nggak melaporkan, tidak bantu saya, nanti saya bisa laporin dia karena dia dulu pernah melakukan suatu perbuatan yang saya bisa pidanakan. Nah, ini yang mempengaruhi hidup orang untuk memberikan kesaksian. Nah, itu kalau hakim tidak bisa menggali seperti itu, nanti penasihat hukum akan menggali itu. Lalu dia cetuskan di dalam persidangan, Pak Hakim, ini orang yang memberi kesaksian ini pernah punya hubungan dengan pelapor karena A, B, C, D, sehingga netralitas daripada keterangannya itu diragukan. Jadi cara hidupnya, keadaannya itu nanti hakim akan menilai apakah keterangannya itu sifatnya tendensius yang
ada kaitan dengan pelapor supaya ini dipenjarakan, atau memang dia benar-benar murni dari keterangan itu, fakta-faktanya ada pada dia. Nah, itulah menjadi penilaian hakim bahwasanya keterangan ini tidak bisa diterima, tidak bisa dipercaya. Begitu. Kenapa? Karena dia masih ada kaitan dengan pelapor yang keterikatan itu mempengaruhi dia untuk memberikan keterangan di persidangan. Itu keterangan. Dan keterangan itu kalaupun diterima, kualitas itu harus dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Apakah apa yang disampaikan itu ada kaitan dan bersesuaian dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Kalau tidak bersesuaian, tidak bisa. Kalau bersesuaian tapi cara hidupnya juga tidak bagus, semua juga yang bersesuaian itu bisa jadi tidak bisa dapat dipercaya sama hakim. Dan ini sebenarnya ketika agenda pemeriksaan saksi ini menjadi ajang pertarungan sesungguhnya bagi tim kuasa hukum maupun JPU untuk sama-sama saling membuktikan dan juga menggali saksi-saksi itu sejauh mana kredibilitasnya, begitu ya? Iya, karena dalam hukum pidana, pembuktian yang paling utama itu bukan surat-surat ya, tetapi dengan keterangan fakta yang dilihat sendiri, yang didengar sendiri oleh para saksi-saksi, begitu. Itu yang kunci utama dalam pembuktiannya, begitu. Ya, walaupun mungkin dari saksi fakta tidak sebanyak jumlahnya mungkin dari saksi-saksi pelapor seperti ini, itu yang penting kekuatan hukum dan juga keterangan. Artinya di sini saksi fakta jauh lebih tinggi levelnya, begitu. Harusnya saksi fakta ini harusnya lebih tinggi kualitasnya dengan pelapor. Asalkan, tapi pelapor boleh juga sepanjang apa yang dilaporkan itu semua laporan itu saling bersesuaian dengan keterangan-keterangan mereka dan didukung oleh bukti surat dan keterangan ahli tadi. Jadi tidak selamanya harus saksi fakta. Kalau faktanya tidak ada yang melihat, tidak ada perbuatan pidana yang bisa dipidanakan, begitu. Tetapi walaupun faktanya tidak ada orang yang melihat, tetapi kalau ada pelapor yang saling bersesuaian berdasarkan surat dan saksi-saksi lain, itu boleh. Tapi kan kita lihat dalam kasus ini kan pelapor faktanya kan yang lihat sendiri kan banyak, apalagi kalau kita lihat di video itu orang semua hadir di situ. Paling tidak 5 orang saja dijadikan fakta itu untuk hadirkan dalam persidangan, diminta keterangannya, itu sudah sangat cukup saya rasa ya. Baik, pemirsa, kepolisian akan memberi porsi yang berimbang untuk massa yang pro dan kontra terhadap Ahok untuk masuk ke ruang sidang, dan hal ini mengingat kapasitas ruang sidang yang terbatas. Selain itu, Kapolres Jakarta Selatan juga memberikan arahan aturan peliputan bagi para wartawan. Baik dari pihak kelompok massa pendukung dari masing-masing pihak, kita akan berikan porsi yang sama dengan jumlah yang sama. Begitu juga untuk rekan-rekan media, mungkin tidak bisa semua masuk ya, tetapi kita akan atur. Pada prinsipnya tadi sesuai dengan ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, media boleh meliput tetapi tidak boleh mengambil gambar. Mengambil gambar itu hanya pada saat permulaan sidang. Setelah itu akan diberikan kode oleh Bapak Ketua Pengadilan untuk yang membawa alat-alat yang mengambil gambar bisa dikeluarkan. Kemudian rekan-rekan media boleh meliput di dalam pelaksanaan sidang. Ya, ini memang ada sebuah treatment dan juga prosedur khusus begitu untuk khusus sidang kasus Ahok ini dengan penodaan agama. Menurut pandangan dari Bung Jamin Ginting untuk kasus penodaan agama seperti ini, bagaimana prosedur dan juga perjalanan pengemasan proses hukum yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan atau mungkin justru tidak? Ya, kalau kita rentetan dari awal ya, mulai dari adanya laporan sampai gelar perkara tertutup terbatas, lalu pengajuan oleh JPU yang dalam waktu sehari langsung masuk ke pengadilan, ini prosesnya super cepat dan super kilat. Super cepat. Ya, super cepat dan super kilat begitu. Tetapi di persidangan ya tentu tidak seperti itu ya. Harus sesuai dengan prosedur seperti tadi ya. Ada dakwaan, setelah dakwaan ada eksepsi kemarin kita dengar dan seterusnya sampai pemeriksaan saksi. Nah, sebenarnya kasus ini sama saja dengan kasus-kasus yang lainnya, dalam seharusnya diperlakukan sama. Cuma karena kebetulan situasi yang pada saat ini ranah politik kita dalam pemilihan pemilu kada DKI Jakarta, jadi situasinya jadi berbeda. Satu. Yang kedua adalah bahwasanya ini kan sebenarnya kekuatan pembuktiannya itu ada pada bagaimana cara menyatakan bahwasanya telah melakukan penodaan agama sesuai dengan agama tertentu. Nah, makanya dalam pasal 156 ini, kalau Prof. Barda bilang, ini adalah pasal yang terhadap agama. Ya, jadi ada pasal tentang tindak pidana menurut agama, yang kedua terhadap agama, yang ketiga yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama.
Nah, kalau menurut agama ya jangan mencuri, jangan membunuh, itu ada di ayat suci kita masing-masing. Tapi terhadap agama yang ini, nah ini terhadap agama namanya. Ada tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Contohnya melarang orang menjalankan agamanya, lalu merusak orang sedang beragama, dirusak. Itu ada pasalnya lagi tersendiri kan. Nah, tapi terhadap beragama ini didasarkan kepada siapa? Didasarkan kepada mainstream, mayoritas. Nah, jadi contohnya agama Kristen ya. Karena saya Kristen, saya bilang, contohnya ada agama Kristen tidak suka terhadap aliran agama lain yang Kristen juga karena dianggap sesat. Saya nanti bisa mainstream ini mayoritas melaporkan dia begitu kan. Karena apa? Karena dia dianggap menoda agama Kristen karena dia sendiri menjalankan tidak sesuai dengan. Nah, inilah menjadi ruang bagi seseorang untuk diskriminasi jadinya begitu dengan pasal ini. Nah, ini yang justru sangat berbahaya. Padahal itu adalah didasarkan kepada mayoritas agama, bukan didasarkan kepada aturan hukum. Seharusnya ada aturan hukum dalam konteks ini yang bisa menyalahkan orang lain bahwasanya agamanya salah atau nggak salah. Nah, itu kan harusnya aturan hukum, karena ini sudah masuk aturan hukum di pengadilan. Jadi waktu memutuskan nanti, hakim akan didasarkan kepada aturan mana. Kalau dia didasarkan kepada perhimpunan contohnya umat Kristen yang menyatakan dia salah, berarti dia tunduk kepada bukan aturan hukum tetapi mainstream, mayoritas. Nah, inilah justru saya katakan ini akan sangat berbahaya. Nanti hakim akan memutuskan ini didasarkan kepada apa sih, bahwasanya orang ini telah melakukan suatu perbuatan penodaan, apakah didasarkan kepada hukum yang berlaku atau kepada suatu kepercayaan tertentu. Nah, kepercayaan tertentu ini hukum bukan. Kalau dianggap sebagai hukum, nanti perbuatan-perbuatan selanjutnya tinggal didasarkan kepada aturan mainstream ini. Dan negara di mana? Pertanyaannya, negara tiada, ada dan tiada. Akhirnya begitu. Tapi jangan sampai negara kita ada dan tiada untuk kasus-kasus seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan juga sekaligus melihat jelang pukul 9 ini sidang pemeriksaan saksi Basuki Cahayapurnama akan segera dimulai. Namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Masa pro dan kontra ini memang terpantau dipecah menjadi dua bagian seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Masa pendukung terdakwa Basuki ini mengenakan baju kotak-kotak, lalu ini berada di sisi selatan, dan sementara masa yang kontra ini berada di sisi sebaliknya. Dan ini mereka tadi mengklaim bahwa mereka tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, dan ini juga terlihat mereka memakai baju serba putih khas umat Muslim. Kedua belah dari masa ini masih menyuarakan seperti kemarin masa yang mendukung terdakwa Basuki Cahayapurnama ini dengan menggunakan baju. Lalu juga ada spanduk-spanduk ini mendesak agar Ahok dibebaskan karena dinilai tidak bersalah, maksud kami. Serta mereka juga menilai bahwa kasus ini merupakan bagian dari skenario politik menjelang pilkada di tahun ini. Sementara itu untuk masa yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama, ini mereka mengklaim tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Mereka menyebut bahwa ini untuk memenjarakan Ahok, dan terdakwa Ahok ini dipenjara dan dipidana dengan hukuman seberat-beratnya karena dinilai telah menistakan agama. Dan saat ini Yohana, kami masih menantikan jalannya persidangan, dan di area luar juga masih kondisinya ini masih cukup steril, tidak jauh berbeda seperti kemarin karena sidang direncanakan akan digelar pada pukul 9. Dan untuk kedatangan dari terdakwa sendiri, seperti kemarin kami memantau di pintu selatan, tetapi terdakwa datang dari sekitaran pintu timur. Nah, ini juga kami masih belum tahu apakah nantinya terdakwa akan melalui pintu ini ataukah seperti kemarin melalui pintu timur di gedung Kementerian Pertanian. Yohana. Ya, baik. Aulia Pane, nanti kita akan kembali kepada Anda di sana bagaimana memantau kondisi terkini. Kita ke informasi selanjutnya dulu. Pemirsa, ini pihak kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Pengalihan arus dilakukan untuk mengamankan sidang Ahok. Dan salah satunya ini Jalan RM Harsono dari arah Mampang menuju Ragunan maupun sebaliknya sudah ditutup pihak kepolisian sejak pukul 4 dini hari tadi. Jalan ditutup untuk mengantisipasi masa pro Ahok dan kontra Ahok
yang akan memberikan aspirasi mereka di depan gedung Kementerian Pertanian. Sehingga bagi pengendara yang akan menuju Ragunan bisa melewati Jalan Cilandak, KKO atau Jalan Kebagusan Raya. Halte bus Transjakarta, gedung Kementerian Pertanian pun ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Jalur bus Transjakarta dari arah Mampang berhenti di halte SMK 57 dan kemudian memutar balik ke arah Mampang, Jakarta Selatan. Ya, ini adalah pengalihan arus lalu lintas yang telah diskenariokan oleh tim kepolisian dari petugas lalu lintas yang ada, dan ini menjadi salah satu hal yang terulang kembali ya begitu Bung Elman. Kemarin sudah ada skenario lalu lintas, tapi yang ini lebih ekstrim lagi karena tadi kita sempat lihat dari pantauan Aulia Pane. Justru untuk hari ini bus Transjakarta tidak dapat melintasi jalur di depan area gedung Kementerian Pertanian. Nah, menurut Bung Elman, sebenarnya masih perlu tidak sih kondisi seperti ini ada, harus tekanan massa pro maupun kontra begitu untuk sebuah proses hukum Ahok? Apakah bisa dinilai ini ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum ini masih ada begitu? Pertama, saya harus menyatakan ya, yang dirugikan kan rakyat sekarang kan. Jadi rakyat tidak bisa lagi bebas berakses ke daerah Ragunan kan. Jadi yang sengsara rakyat. Yang membuat sengsara rakyat siapa? Ya kita tonton bersama kan. Nah, masa rakyat yang sudah bayar pajak, rakyat yang mau beraktivitas tidak bisa. Jadi ini yang saya mau katakan sebetulnya kan, untuk apa lagi datang ke Ragunan itu, apakah yang pro maupun yang kontra? Nggak ada guna. Karena tahu juga mengawal apa yang harus dikawal. Kalau mengawal ke polisi untuk keamanan, kalau konten persidangan yang mengawal itu ya jaksa, ya hakim, ya pengacara kan begitu kan. Jadi dan juga ada komisi yudisial. Jadi sebetulnya kan saya nggak tahu untuk apa mereka membuang waktu, membuang energi, membuang biaya hanya untuk menyesakkan, mempersulit masyarakat yang ada di sekitar Ragunan itu. Ya, apalagi Jakarta setiap pagi sudah macet, ditambah macet, ada begitu. Harus seperti ini lebih macet lagi ya, begitu. Itu juga nggak ada guna. Coba kita tonton minggu lalu. Kira-kira manfaat daripada yang pro Ahok dan yang kontra Ahok itu apa? Apa yang bisa mereka lakukan untuk mempengaruhi persidangan? Nggak bisa. Oh, mereka bukan saksi kok. Karena mereka juga nggak perlu didengar. Dan tidak akan didengar sampai kapanpun. Jadi dia mau bawa bambu runcing ke, mau apa ke sana, mau teriak apapun, nggak ada gunanya. Kecuali dia akan mempersulit kita semua ini, rakyat terutama yang punya akses ke daerah sana dipersulit. Jadi tolonglah, jangan rakyat sekarang ini udah sengsara, disengsarakan lagi oleh mereka ini. Ya, ini kalau melihat dari sejumlah pihak kepolisian memang lebih dari 2.000 aparat diterjunkan setiap proses pengawalan sidang Ahok begitu ya. Dan tentu saja kita juga bisa lihat bersama di setiap proses sidangnya ini pun juga membutuhkan sebuah pasukan khusus begitu yang kemudian memang mengantisipasi adanya kericuhan yang sempat terjadi seperti pada minggu lalu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kemudian masyarakat sendiri atau sebagian kelompok-kelompok ini masih saja terus melakukan pengawalan. Menurut mereka ada bentuk dari sebuah pengawalan sendiri yang kemudian memakan biaya yang cukup besar dari pihak kepolisian maupun juga kejaksaan sendiri. Apakah memang perlu sebenarnya ada larangan tertentu kemudian mengantisipasi ataupun tidak usah lagi memberlakukan adanya masa seperti ini? Toh juga pada akhirnya perwakilan dari kedua kubu pun diizinkan begitu untuk ikut begitu. Saya tahu tidak mudah buat polisi ataupun buat gubernur, apakah buat dari Pangdam untuk meminta masyarakat tidak hadir kan. Karena memang ini kan sebetulnya hak masyarakat juga untuk mengetahui jalannya persidangan. Tapi kan hak itu kan tidak perlu harus datang ke Ragunan. Hak itu juga kita bisa laksanakan di rumah, di tempat kerja. Karena toh sebetulnya kan peran kita pun tidak ada guna. Ya sekarang ini kan ketika mereka berdemo supaya kasus ini dibawa ke pengadilan, sukses. Akhirnya kan kasus ini kan P21 dan hari ini sudah sidang kelima kan. Jadi mereka sudah berhasil sebetulnya. Nah, sekarang kan golnya kan tinggal di jaksa, hakim sama penasihat hukum. Jadi
Bahkan hakim yang sekarang menentukan ini. Jadi mau Yohana mau teriak, mau diam, nggak ada guna. Jadi kecuali kalau mereka berteriak, menyesakkan dari itu, yang rugikan masyarakat Jakarta juga. Kan begitu. Iya, dan untuk pemeriksaan saksi, Bung Elman, yang memang saat ini menjadi agenda lanjutan dari sidang Ahok, memang kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum sendiri juga memiliki saksi-saksi yang jika ditotal memang jumlahnya puluhan begitu kan. Kalau misalnya diprediksi pun bahwa penyelenggara sidang ini pun juga bisa lebih dari nanti 1 bulan ke depan. Artinya sebenarnya ini memang masih panjang proses yang nanti akan dilangsungkan, sehingga memang untuk apapun tekanan yang memang dikondisikan untuk mengawal sidang ini dari masa-masa di luar proses hukum tentu saja menjadi tidak berarti juga dan tidak perlu begitu. Ya, sebetulnya kan yang harus mereka kawal tadinya kan adalah bagaimana pihak pengadu ini mempersiapkan saksi mata kan. Nah, itu yang harus mereka seleksi sebetulnya. Saksi mata yang melihat langsung, mendengar langsung. Itulah sebetulnya bentuk pengawalan dari terdakwa. Dia akan menghadirkan saksi-saksi yang bisa mematahkan dakwaan ini. Jadi sebetulnya di sana sebetulnya diadu. Jadi bukan diadu soal jumlahnya besarnya massa yang berdemo atau yang hadir di sana, nggak ada guna itu. Tapi kesaksian daripada yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itulah yang akan menentukan apakah dakwaan ini akan terbukti atau tidak. Tapi kalau kesaksiannya itu saksian abal-abal, ya otomatis dakwaan ini kan juga tidak mudah kan. Itu yang menurut saya sih masa itu lebih mestinya mendesak, tolong dong saksi-saksi yang kita ajukan saksi yang berkualitas. Nah, begitu. Ya, baik Bung Elman, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi saksi-saksi siapa saja yang nanti akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus Ahok untuk agenda pemeriksaan saksi kali ini. Dan sesaat lagi kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Saya Trianisha yang kami hubungi melalui sambungan telepon. Trianisha memantau langsung dan mengikuti perjalanan Basuki Cahayapurnama tadi dari kediamannya di Jakarta Utara menuju Jakarta Selatan. Trianisha sudah sampai di daerah mana kali ini rombongan Ahok? Yohana, saat ini sekitar pukul 7.48 waktu Indonesia Barat, iring-iringan untuk mengantar Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengikuti sidang lanjutannya yang kelima di auditorium Gedung Kementerian Pertanian sudah tiba di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, dan ini hanya tinggal melewati sekitar 2 perempatan lagi atau 2 lampu merah lagi. Kemudian iring-iringan ini kami akan segera tiba di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, dan ini sudah akan siap untuk mengikuti sidang lanjutan yang kelima yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yohana, ada 2 kendaraan yang berangkat tadi dari rumah Ahok di kawasan Jakarta Utara. Pertama adalah mobil hitam dengan nama polisi B1818 PKW. Yang kedua adalah mobil yang berwarna hitam juga dengan nomor polisi B2772 SOS dengan kawalan 1 mobil polisi. Ini ada 3 mobil yang kami ikuti sejak dari kawasan Jakarta Utara tadi sampai tiba di kawasan Pejaten Jakarta Selatan ini, ya Hana. Ya, Trianisha, apakah tadi Anda sempat bertemu langsung dengan Ahok atau mungkin sempat melihat bagaimana kesiapan Ahok dalam mengikuti atau menjalani sidang kelimanya kali ini? Yohana, kami awak media tidak diizinkan untuk memasuki kawasan perumahan Ahok ini karena awak media hanya diminta untuk menunggu di gerbang depan begitu, sehingga ketika mobil ini keluar, 3 mobil iring-iringan ini keluar, barulah kami bisa mengikuti untuk kemudian menuju ke kawasan Pejaten Jakarta Selatan, sehingga kami tidak bisa melihat seperti apa persiapan dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini mulai masuk ke mobil dan sebagainya. Kami hanya bisa mengikuti sejak mobil keluar dari kawasan perumahan Ahok. Ya, Trianisha, sepanjang tadi Anda mengikuti perjalanan dari kediaman Ahok di Jakarta Utara sampai sekarang tiba di Pejaten, Jakarta Selatan, kondisi arus lalu lintas di sana sepanjang perjalanan Anda seperti apa? Apakah ada treatment khusus atau bagaimana kondisi warga pemakai jalan lainnya?
Yohana, tidak ada treatment khusus yang kami rasakan di sini sebagai mobil yang juga ikut mengikuti iring-iringan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun ini juga ada beberapa kendala seperti di lampu merah. Ini juga meskipun mendapatkan pengawalan dari kepolisian, namun juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap mematuhi aturan bahwa kami tetap harus menunggu sampai lampu merah ini berubah menjadi hijau dan seterusnya. Dan juga tidak ada treatment lainnya seperti menerobos rambu-rambu atau seperti itu. Tapi ini juga biasa saja seperti itu, Yohana. Hanya saja ini memang mendapat pengawalan biasa, sehingga pengguna kendaraan yang lain atau kendaraan-kendaraan transportasi lain ini juga bisa menyingkir begitu. Namun untuk rambu-rambu lalu lintas ini tetap ditaati atau tetap dipatuhi. Trianisha, tadi titik-titik kemacetan yang Anda temui yang paling padat di mana saja? Ada tadi jalur untuk sebelum kami memasuki tol, ada di kawasan Pluit sebelum masuk ke atau Grogol Angke begitu, tadi juga sempat padat. Kemudian begitu tadi di tol dalam kota juga sedikit ramai, dan begitu keluar tol juga tadi sedikit tersendat, dan ada beberapa lampu merah seperti tadi di kawasan Warung Bungkit, itu juga ada lampu merah yang begitu panjang yang menyebabkan kami harus berhenti beberapa menit untuk menunggu sampai bisa melewati lampu merah tersebut. Namun selain dari titik-titik tadi ada sekitar hanya 4 titik saja. Selain dari 4 titik tersebut, ini sudah jalanan sudah kembali lancar. Kami akan memantau kembali, menghubungi Anda bagaimana kemudian perjalanan Ahok selanjutnya. Kita langsung akan terhubung bersama rekan reporter lainnya, Marshalina Gita, yang sudah ada di area auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Marshalina Gita, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Ya, Gita, dapat mendengar saya, Gita? Oh ya, baik. Gita, bagaimana kesiapan di auditorium jelang sidang kelima Ahok kali ini? Dari pihak di auditorium Kementerian Pertanian disampaikan terlebih dahulu, namun saat ini tetap kesiagaan dari aparat keamanan gabungan, baik itu dari pihak Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan juga dari pihak Polsek, saat ini sudah berjaga di sekitar wilayah auditorium Kementerian Pertanian. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa ada 4 ring pengamanan, dan 3 ring pengamanan ini berada di bagian dalam auditorium Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah di dalam ruang sidang, kemudian yang kedua adalah di sekitar areal perkarangan dari Kementerian Pertanian, serta yang ketiga adalah di sekitar wilayah pintu masuk dan juga menjadi pintu keluar dari pengunjung maupun juga dari pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian ini, sehingga keamanan di sini begitu disiagakan sekali. Seperti kita ketahui bahwa dalam persidangan lanjutan untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama ini digelar secara terbuka terbatas dalam hal untuk media. Namun media sama skemanya seperti sidang yang minggu lalu, di mana media massa khususnya media televisi ini diperbolehkan untuk mengambil gambar sekitar 10 menit pada saat sebelum hingga sidang dimulai. Kemudian setelah 10 menit ini, kemudian untuk televisi ini tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar kembali dan dipersilahkan untuk keluar dari ruang persidangan. Namun ada beberapa media yang diperkenankan untuk masuk dan mendengarkan jalannya persidangan lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Untuk informasi terlebih lanjut lagi, untuk di sekitar wilayah auditorium Kementerian Pertanian tempat saya berada, yakni di Gedung A, ini merupakan pintu masuk untuk jaksa penuntut umum maupun juga kuasa hukum yang akan menjalani sidang lanjutan ini. Dan tadi kami memantau sudah ada kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sudah tiba di auditorium Kementerian Pertanian. Dan tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dia menyatakan bahwa tidak ada persiapan khusus. Skemanya sebenarnya
persiapannya tetap sama dengan sidang minggu lalu. Beberapa hal yang tetap akan difokuskan nanti dalam persidangan adalah lebih mempertanyakan kepada saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan di mana sebenarnya penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama, kemudian dari manakah sebenarnya video yang didapatkan oleh para saksi tersebut untuk akhirnya dilaporkan kepada pihak Bareskrim Mabes Polri. Itu adalah beberapa hal nanti yang akan ditekankan oleh pihak dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama kepada saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yohana. Ya, untuk update saksi-saksi sendiri, siapa-siapa yang nanti akan dihadirkan atau yang sudah mengkonfirmasi kehadiran dari pihak jaksa penuntut umum yang mungkin Anda ketahui informasinya seperti apa, Gita? Ada 5 saksi pelapor yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hari ini. 1 saksi ini merupakan saksi yang sebenarnya diundang oleh jaksa penuntut umum untuk dihadirkan pada persidangan minggu lalu, yakni Burhanuddin. Karena Burhanuddin minggu lalu ini tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga nanti Burhanuddin ini akan hadir pada persidangan kali ini. Kemudian untuk keempat saksi pelapor lainnya yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni ada Pedri Kasman, kemudian ada Ibnu Baskoro, Irena Handono, ini merupakan pendiri dari Iren Center, kemudian juga ada Will Yudin Abdul Rashid Dani. Itu adalah nantinya kelima saksi pelapor yang akan didengarkan keterangannya oleh majelis hakim dalam persidangan lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Beberapa hal sebenarnya yang akan ditekankan oleh pelapor nantinya dalam persidangan ini juga tidak jauh berbeda dengan saksi pelapor yang sudah memberikan keterangannya pada persidangan minggu lalu. Yang lebih ingin ditekankan adalah bahwa menurut pelapor, Basuki Cahayapurnama ini bersalah atas kasus penistaan agama karena hal yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat 27 September 2016 yang lalu pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu dan mengucapkan terkait dengan kalimat Al-Maidah ayat 51, ini merupakan hal yang bisa kita katakan sebagai penistaan agama. Itu adalah beberapa hal nanti yang akan kembali lagi ditekankan oleh saksi pelapor yang akan dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum hari ini. Yohana. Ya, Gita, kalau tadi di luar sempat terdapat begitu penjagaan yang cukup ketat karena untuk mengantisipasi massa yang ricuh, bagaimana untuk keamanan di area sendiri untuk kemudian membatasi pengunjung, berapa total pengunjung maksimal boleh masuk ikut sidang pada hari ini? Untuk pengunjung yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan di auditorium Kementerian Pertanian ini tetap sama lagi skemanya dengan minggu lalu, di mana walaupun sebenarnya kapasitasnya ini 60 hingga 120 pengunjung yang dapat masuk ke dalam auditorium Kementerian Pertanian, namun dari pihak aparat keamanan hanya memperbolehkan 80 pengunjung saja yang dapat masuk ke dalam ruang persidangan di auditorium Kementan ini, yakni dibagi menjadi 2, 40 untuk pihak dari pelapor, kemudian 40 lagi dari pihak terlapor, yakni dari pihak terdakwa Basuki Cahayapurnama maupun juga dari pihak kuasa hukum yang menghadirkan beberapa pihak untuk bisa masuk ke dalam ruang persidangan, sehingga total hanya ada 80 pengunjung saja yang akan bisa masuk dalam ruang persidangan. Dan kembali lagi diinformasikan bahwa yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan hanya yang memiliki ID card khusus saja, sehingga bagi yang tidak memiliki ID card khusus yang sudah diberikan dari pihak Polres Jakarta Selatan dan juga dari pihak Polda Metro Jaya, sehingga tidak diperkenankan untuk masuk. Sehingga untuk massa dari 2 kelompok, baik itu massa pendukung Ahok maupun massa penuntut dari kasus Basuki Cahayapurnama ini, mereka diberikan ruang di luar dari Kementerian Pertanian ini. Yohana. Baik, Marshalina Gita, nanti kita akan kembali memantau kondisi terkini dengan Anda di sana. Terima kasih Marshalina Gita untuk laporan sementara. Dan Bung Elman, tadi ada update terkini dari Marshalina Gita, ada 4 ring pengamanan yang disiagakan di sana, namun ada perbedaannya dari minggu lalu. Ini media lebih longgar lagi, ada media yang boleh meliput ke dalam lokasi sidang, media bagaimana kemudian meliput sidang-sidang seperti ini. Ya, kalau saya sih tetap mengatakan ya wartawan harus melaporkan apa adanya, nggak boleh beropini kan, gitu kan. Kedua, juga harus menulis hal-hal yang
kira-kira bisa membuat masyarakat ini bertambah sejuk gitu ya. Jadi walaupun benar, kalau bisa membuat resah, tidak usah gitu ya. Ini tadi ada 4 ring pengamanan, menurut Anda sesuatu yang wajar atau berlebihan, Bung Elman? Iya, sebetulnya mana ada yang wajar kan. Masa persidangan seperti perang kan. Tapi kan ini kan karena kita tetap sepertinya di mulut kita bilang kita percaya kepada sidang, tetapi perbuatan kita kan tidak percaya kan. Coba kalau kita percaya, kita tidak perlu datang ke Ragunan kan. Di rumah aja kita tunggu. Saya katakan mau bawa 1 juta orang pun ke Pasar Minggu, ke auditorium itu tidak ada gunanya, karena hakim akan memutuskan apa yang ada di dalam persidangan, tidak akan memutuskan apa yang ada di luar persidangan. Itu pasti. Jadi itu. Jadi seberapa banyak pun jumlah massa tidak akan pernah bisa mempengaruhi dari proses hukum dan juga hasil hukum. Kita akan melihat ini ada perjalanan terkini Basuki Cahayapurnama beserta rombongannya, pemirsa. Kalau tadi Trianisya sudah menyampaikan, rombongannya sudah sampai di Pejaten sekitar 10 menit yang lalu. Kita pantau bersama, ini lokasi terkini rombongan Ahok yang dikawal dengan 1 mobil pengawal dari pihak kepolisian. Dan juga ada 2 mobil lainnya dari tim kuasa hukum dan sejumlah media yang mengikuti perjalanan Basuki Cahayapurnama dari Jakarta Utara di kediamannya menuju ke Jakarta Selatan. Sejauh ini tadi meskipun sempat tersendat di beberapa titik lalu lintas, namun perjalanan Ahok diperkirakan akan segera sampai, tepatnya di auditorium Kementerian Pertanian. Dan pada pagi hari ini tadi rombongan Basuki Cahayapurnama berangkat lebih cepat begitu memulai perjalanannya, 5 menit lebih cepat dibandingkan pada minggu lalu. Dan ini sudah mendekati area dari auditorium Kementerian Pertanian. Tepatnya ini di jalur masuk pintu utama. Di gedung Kementerian Pertanian sudah terdapat satuan petugas keamanan dari kepolisian yang mengarahkan dan juga memantau langsung bagaimana rombongan ini memasuki area gedung kementerian dan juga mengatur lalu lintas di sekitar area gedung kementerian. Dan lebih dari 2.000 petugas keamanan disiagakan untuk sidang Ahok pada hari ini, sidang kelima tepatnya, dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan dapat Anda lihat ini sepertinya tim media tidak diperkenankan untuk mengikuti rombongan Ahok di jalur pintu masuk yang tadi sempat Anda lihat sedikit gambarnya. Ada rombongan dari Ahok, rombongan inti melalui pintu tertentu begitu, pintu khusus. Dan kemudian juga tadi tim media hanya dibatasi sejak dari awal dari kediaman Ahok memang tidak boleh atau dilarang memasuki area kompleks. Dan kali ini pihak media sendiri juga sudah diarahkan untuk melalui jalur-jalur tertentu. Kita akan melihat bagaimana nanti apakah rombongan Ahok juga akan melalui pintu yang sama untuk masuk ke auditorium sidang, mengingat untuk pengamanan kali ini sudah jauh lebih ketat dan juga kondusif jika pada minggu lalu untuk Basuki Cahayapurnama dan juga rombongannya harus memasuki pintu karyawan. Demi alasan keamanan, kita akan melihat apakah mungkin pada hari ini Basuki Cahayapurnama dan juga rombongannya akan memasuki area auditorium melalui jalur yang sama, melalui pintu karyawan. Dan ini dapat Anda lihat petugas kepolisian masih mencoba untuk mengarahkan dan juga menjaga kondusivitas dari jalannya sidang Ahok yang kelima ini. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh rekan kami Aulia Pane di luar area gedung Kementerian Pertanian bahwa polisi pun sudah lebih ketat untuk menjaga keamanan sidang ini dengan memasang kawat berduri dan juga memisahkan area kelompok pro dan yang kontra agar tidak terjadi kericuhan yang sempat mewarnai agenda sidang Ahok pada minggu lalu. Dan Bu Elman, tadi juga sempat kita lihat bersama begitu penjagaan begitu ketat, banyak sekali polisi yang kemudian mengamankan agenda sidang ini. Memang lagi-lagi ini cukup menyita energi dan juga perhatian aparat yang mungkin saja polisi bisa saja harusnya melayani masyarakat yang lain ya, begitu. Ada hak-hak yang kemudian harus dikorbankan begitu untuk mengawal sidang ini saja begitu. Kalau saya sih sebetulnya apa yang terjadi di Pasar Minggu ini kan sebetulnya kan kemunduran kan.
buat kita di dalam kesadaran hukum kita kan. Kan mestinya kan kalau kita 70 sekian tahun loh merdeka, tapi ada persidangan yang mestinya bisa dilaksanakan secara aman, tentram, tidak perlu hiruk pikuk, tapi kan seperti perang kan. Ini kan seperti negara apa ini gitu. Jadi, tapi ini lagi-lagi saya mau katakan, memang kesadaran hukum masyarakat ini bertambah buruk. Atau mungkin juga kesadaran para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakatnya pun juga harusnya bisa terlibat di sini untuk mengimbau begitu ya? Ya, pasti saya tidak akan berani menyatakan para pemimpinnya, nanti tersinggung. Nanti saya dianggap juga menista kan. Jadi daripada saya dianggap menista, saya akan bilang itu kesadaran masyarakat. Kalau para pemimpinnya merasa juga ikut saya singgung di sini, silakan. Tapi saya mau katakan, apa yang terjadi dalam persidangan Ahok ini merupakan satu kemunduran. Mestinya sekarang ini kita ini ada persidangan, biar aja itu dilaksanakan oleh hakim. Masyarakat tetap bekerja, beraktivitas, tidak perlu seperti itu. Ini kan kayak zaman Revolusi 45. Yang tidak ada itu bambu runcingnya aja. Yang tidak ada. Kalau pakai tali apa kan ikat kepala kan ada. Pakai gini ada. Yang nggak ada bambu runcing. Jangan sampai ada bambu runcing juga. Iya, gitu kan. Bung Elman, tahan dulu. Kita akan bergabung kembali di gedung Kementerian Pertanian. Kita coba terhubung bersama Aulia Pane yang ada di sana untuk memantau. Tadi kami sempat melihat sudah ada pergerakan dari tim media atau rekan-rekan jurnalis yang ada di sana. Aulia Pane, bagaimana pantauan terkini kedatangan Basuki Cahayapurnama dan rombongannya dalam sidang kali ini? Yohana, kami tidak bisa mendengar suara Anda, namun bisa kami gambarkan bahwa suasana dari dua kubu berlawanan, baik itu kubu yang pro terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun yang kontra, hingga pukul 8 pagi ini masih terus berdatangan. Dan informasi yang kami peroleh bahwa terdakwa Basuki Cahayapurnama juga sudah tiba di gedung Kementerian Pertanian di Jalan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk di tempat saya berada saat ini, Yohana, tepatnya di depan gedung Kementerian Pertanian, di depan Jalan RM Haryono, saat ini kondisinya sudah ramai oleh massa dari dua kubu berlawanan, baik itu yang pro terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun yang kontra terhadap Basuki Cahayapurnama. Pengamanan dari pihak kepolisian juga sudah dilakukan sejak pukul 4 pagi tadi. Pengamanan berlapis ini diberlakukan sejak mulai sidang terkait dengan pemeriksaan saksi pada sidang keempat tanggal 3 Januari lalu. Hari ini juga pengamanannya kurang lebih masih sama, 4 ring pengamanan. Ring 1 berada di dalam ruang sidang, maksud kami ring 2 di luar area sidang, ring 3 di dekat pagar dalam area Kementerian Pertanian, dan ring 4 di luar area Kementerian Pertanian tempat saya berada saat ini. Dan dapat terlihat, Yohana, bahwa pihak kepolisian ini berjaga-jaga tepatnya di depan pagar berduri yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada massa yang bisa masuk untuk ke area gedung pertanian ini. Pagar berduri ini sudah didirikan sejak pagi tadi, sejak pukul 4 tepatnya, dan ini juga untuk mobil ataupun orang juga sudah tidak bisa masuk ke sini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah kemungkinan-kemungkinan, karena untuk dua kubu sendiri, Yohana, seperti yang sudah diinformasikan bahwa ini jalurnya dibagi dua, jalur selatan ataupun di sebelah selatan ini untuk massa yang pro terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama, dan untuk di ataupun di bagian utara ini untuk massa yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Massa yang kontra terlihat di tempat saya berada saat ini. Massa ini mereka mengklaim tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Mereka menggunakan baju serba putih dan mereka ini menyuarakan agar terdakwa Basuki Cahayapurnama untuk segera dipenjarakan ataupun dipidana dengan hukuman seberat-beratnya karena dinilai telah menistakan agama. Sementara itu di sisi lain, Yohana, massa yang pendukung Ahok ataupun yang pro terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama ini mendesak agar terdakwa dibebaskan karena dinilai kasus yang menjerat Ahok ini merupakan bagian dari skenario politik menjelang pilkada tahun 2017
ini. Personil kepolisian juga kami memantau sudah berjaga-jaga sudah sejak pukul 4 pagi tadi. Ada sekitar 2.500 personil, informasinya yang kami peroleh, dan ini sama seperti persidangan tanggal 3 Januari lalu. Dan ada sejumlah personil dari polisi wanita juga ini yang sudah dikerahkan, dan ini membentuk barikade untuk membelah dua massa. Dan sepanjang jalan RM Harsono ini juga sudah steril, Yohana, sejak pukul 4 pagi tadi, sehingga arus lalu lintas ini dialihkan. Dan bagi pengendara yang akan menuju Ragunan, informasi yang kami peroleh ini bisa melewati jalan di Cilandak KKO atau juga ke Jalan Kebagusan Raya. Informasi yang kami peroleh bahwa sidang hari ini masih masuk ke agenda pemeriksaan saksi. Ada 5 saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan. Mereka adalah Pedri Kasman, ini merupakan sekretaris Pemuda Muhammadiyah, dan rencananya ada 5 orang saksi yang ini juga merupakan saksi terlapor. Maksud kami saksi pelapor yang melaporkan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Yohana. Ya, Aulia, apakah Anda dapat mendengar saya? Apakah ada batasan waktu untuk masa berada di lokasi Kementerian Pertanian atau sampai selesai mereka boleh diizinkan berada di situ? Ini terkait dengan akses bagi warga Jakarta lainnya. Ya, sepertinya Aulia Pane masih... Maaf Yohana, untuk pertanyaannya bisa diulang karena tidak terdengar. Ya, Aulia, nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali, dan pemirsa sambil kita akan menunggu bagaimana kemudian tim kami memperbaiki audio yang sempat tersendat. Ini tadi kita sudah lihat bersama bagaimana suasana terkini yang ada di sana. Basuki Cahayapurnama dan juga rombongannya sudah tiba di lokasi, dan tadi menurut laporan dari Aulia Pane juga sudah disiagakan penuh begitu aparat yang kemudian menjaga massa dari dua kubu untuk kemudian berada di lokasi atau area yang sudah disiapkan di dua lokasi yang berbeda, pro dan yang kontra begitu, untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran jalannya sidang kelima Ahok ini. Baik, kita akan jeda dulu, dan terima kasih juga untuk Bung Elman Saragi untuk waktunya pada breaking news sidang Ahok yang kelima ini. Terima kasih Bung Elman, dan kita nanti akan berjumpa lagi ya, mudah-mudahan tidak ada suasana sidang yang harus seperti ini lagi. Tontonan buruk. Tontonan, dan mudah-mudahan lebih maju lagi ya Bung Elman, tidak mundur lagi. Dan pemirsa, breaking news Metro TV sidang kasus Ahok masih akan kami lanjutkan seusai jeda berikut ini.